Certainty factor atau CF menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Dengan notasi faktor kepastian, CF(H,E) sama dengan MB(H,E) dikurangi MD(H,E). Dengan penjelasan, CF(H,E) yaitu faktor kepastian, MB(H,E) yaitu ukuran kepercayaan atau tingkat keyakinan terhadap hipotesis H jika diberikan atau dipengaruhi evidence E antara 0 dan 1. Kemudian MD(H,E) yaitu ukuran ketidakpercayaan atau tingkat ketidakyakinan terhadap hipotesis H jika diberikan atau dipengaruhi evidence E antara 0 dan 1. Teori certainty factor merupakan alternatif bagi penalaran Bayes, menggunakan pendekatan heuristik dalam penalaran dengan ketidakpastian. Pakar membobot keyakinan dari kesimpulannya dan langkah-langkah penalarannya dengan istilah tidak mungkin, hampir pasti, sangat mungkin, dan mungkin. Bukan peluang tetapi heuristik yang diturunkan dari pengalaman, juga bukan nilai kebenaran. Certainty factor digunakan untuk mengekspresikan beberapa akurat, sungguh, dan handal suatu dugaan. Di sini, certainty factor dapat diterapkan terhadap fakta atau premis, kemudian rules, kemudian fakta dan rules. Saat diterapkan terhadap fakta, evidence, dan premis mewakili derajat kepercayaan atau ketidakpercayaan dari fakta. Kemudian saat diberlakukan terhadap rules, mewakili derajat konfirmasi atau diskonfirmasi suatu hipotesis. Di sini arti certainty factor bernilai -1 dan 1. Certainty factor mendekati 1 berarti fakta semakin kuat bagi suatu hipotesis. Kemudian certainty factor mendekati nilai -1 berarti kepercayaan berlawanan hipotesis semakin kuat. Sedangkan certainty factor sekitar 0, ada fakta yang mendukung dan ada juga yang melawan hipotesis. Di sini dapat kita lihat tingkat kepercayaan pada certainty factor. Dari belief sampai disbelief. Definitely, almost certainly, probably, maybe, maybe not, probably not, almost certainly not, dan definitely not. If evidence, then hypothesis. Di mana certainty factor mewakili kepercayaan terhadap hipotesis jika evidence atau fakta terjadi. Kemudian, kita akan menghitung certainty factor untuk suatu hipotesis H dan fakta atau evidence E, ukuran kepercayaan MB(H,E) dan ketidakpercayaan MD(H,E). Sebagai berikut dapat kita lihat di mana P hipotesis peluang sebelumnya, hipotesis H bernilai true, kemudian P hipotesis per evidence, peluang hipotesis H bernilai true jika terdapat evidence E. Dapat kita lihat di sini certainty factor H,E atau hipotesis, evidence sama dengan MB(H,E dikurangi MD(H,E sama dengan per 1 min 1 kurang min MB(H,E, MD(H,E) dengan nilai range -1,1. Rule dengan ketidakpastian evidence. Banyak premis digabungkan dengan N. Misalnya, if E1, N E2, N E N, then hipotesis. Kemudian, banyak premis digabungkan dengan OR, if E1, OR evidence 2, kemudian OR evidence N, then H, hipotesis. Kemudian di sini ada contoh premis N. Di sini contoh premis N dengan evidence 1 dengan nilai certainty factor 0,8, evidence 2 dengan nilai certainty factor 0,7, evidence 3 dengan nilai certainty factor 0,5, evidence 4 dengan nilai certainty factor 0,3, dan evidence 5 nilai certainty factor 0,9. Di sini if E1 CF sama dengan 0,8, NE2 CF 0,7, dan evidence 3 CF 0,5, dan evidence 4 CF 0,3, and evidence 5 CF 0,9, dan hipotesis. Jadi di sini CF sama dengan 0,65. Kemudian CF hipotesis sama dengan min CF evidence 1, CF evidence 2, CF evidence 3, CF evidence 4, CF evidence 5. Kemudian dikalikan dengan
CF rule. Jadi di sini 0,3 dikali dengan 0,5 dan mendapatkan hasil 0,195. Kemudian di sini ada contoh premis OR dengan evidence dan nilai CF yang sama dengan contoh premis N. If evidence 1 dengan nilai CF 0,8 or evidence 2 CF 0,7 or evidence 3 CF 0,5 or evidence 4 CF 0,3 or evidence 5 CF 0,9 dan hipotesis dan mendapat nilai CF 0,65. Kemudian di sini CF hipotesis sama dengan max CF evidence 1 dalam kurung evidence 1, CF evidence 2, CF evidence 3, CF evidence 4 dan CF evidence 5 dikalikan dengan CF rule. Jadi di sini kita akan mengkalikan 0,9 dikali dengan 0,65 atau hasil yang kita dapat dari sini. Dan kita setelah kita kalikan kita mendapat hasil 0,585. Faktor kepastian kombinasi, banyak rules mempresentasikan fakta atau evidence A untuk kesimpulan sama. Di sini ada contohnya. Kemudian kita masuk pada contoh kasus. Contoh kasus kali ini diambil dari contoh sistem pakar ramalan cuaca. Seseorang berkonsultasi pada suatu sistem pakar untuk mengetahui cuaca apakah besok akan hujan atau terang. Sistem pakar ramalan cuaca menggunakan metode certainty factor dan mempunyai basis pengetahuan sebagai berikut. Dengan rule 1, if hari ini hujan dan besok hujan dengan nilai certainty factor 0,5. Rule 2, if hari ini terang dan besok terang dengan nilai certainty factor 0,5. Rule 3, if hari ini hujan and hari ini gerimis dan besok terang dengan nilai certainty factor 0,6. Rule 4, if hari ini hujan and hujan gerimis and suhu dingin dan besok terang dengan nilai certainty factor 0,7. Dan R5, if hari ini terang and suhu hangat dan besok hujan dengan certainty factor 0,65. Dan yang terakhir, rule 6, if hari ini terang and suhu hangat and langit mendung dan besok hujan dengan nilai certainty factor 0,56. Kemudian di sini user menginput fakta atau bukti hari ini hujan dengan nilai certainty factor 1, kemudian hujan gerimis dengan nilai certainty factor 0,8, dan suhu dingin dengan nilai certainty factor 0,7. Di sini kita diminta untuk menentukan kesimpulannya dan menghitung nilai certainty factornya. Berdasarkan ramalan cuaca yang diinput oleh user, kita akan mengeksekusi rule 1, rule 3, dan rule 4. Mengapa dieksekusi? Karena berdasarkan fakta hanya mendapatkan fakta dari rule 1, rule 3, dan rule 4. Sedangkan rule 2, rule 5, dan rule 6 tidak dieksekusi karena user tidak menginput ramalan cuaca hari ini terang, suhu hangat, dan langit mendung. Baiklah, kita akan menghitung nilai certainty factor untuk evidence tunggal dan hipotesis tunggal. Yang pertama, rule 1, if hari ini hujan dan besok hujan dengan certainty factor nilainya 0,5. CF hari ini hujan, besok hujan sama dengan 1 kali dengan 0,5 atau 1 dikalikan dengan hasil certainty factor atau nilai dari rule 1 yaitu 0,5. Kemudian setelah dikalikan mendapat nilai 0,5. Kesimpulannya besok hujan dengan nilai certainty factor 0,5. Kemudian kita akan menggabungkan dua nilai certainty factor dari dua buah rule dengan evidence berbeda tetapi memiliki hipotesis sama. Yang pertama, kita akan menghitung nilai certainty factor masing-masing rule 3 dan rule 4 menggunakan persamaan 5 karena ada lebih dari satu evidence pada masing-masing rule. Pada rule 3, if hari ini hujan and hujan gerimis dan besok terang dengan certainty factor 0,6. CF besok terang, hari ini hujan and hujan gerimis sama dengan min certainty factor hari ini hujan,
faktor hujan gerimis dikali dengan CF R3. Kemudian kita mendapatkan min 1 0,8 dikalikan dengan 0,6. Setelah kita kalikan lagi 0,8 hasil dari perkalian tadi 0,8 kemudian dikalikan dengan 0,6. Setelah kita kalikan mendapat hasil 0,48. Kemudian masuk pada R4. If hari ini hujan, N hujan gerimis, N suhu dingin, dan besok terang. Certainty factor nilainya 0,7. Nah, certainty factor besok terang, hari ini hujan, N hujan gerimis, N suhu dingin sama dengan min CF hari ini hujan gerimis, CF suhu dingin dikalikan dengan CF rule 4. Kemudian mendapat hasil min 1 0,8 0,7 dikalikan dengan 0,7. Kemudian dikalikan lagi 0,7 kali 0,7 dan mendapatkan hasil 0,49. Kemudian certainty factor 1, hari ini hujan gerimis, besok terang. Dengan hasil 0,48 dan CF2, hari ini hujan gerimis, suhu dingin, dan besok terang. Mendapat hasil 0,49. Selanjutnya menggabungkan kedua nilai CF tadi, CF1 dan CF2, menggunakan persamaan 7 berdasarkan kriteria yang ada. Nah, karena ada dua nilai CF1 dan CF2 yang sama-sama bernilai dari 0, lebih dari 0, maka digunakan persamaan yang pertama pada persamaan 7. CF1, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikalikan dengan min dikalikan dengan 1 dalam kurung 1 kurang CF1. Mendapat hasil 0,48 dan ditambah 0,49 dikalikan dengan 1 0,48 dikurang 0,48 dan mendapatkan hasil 0,50. Setelah perhitungan yang dilakukan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ramalan cuaca besok terang dengan nilai certainty factor 50. Berikut penjelasan dari saya sedikit mengenai materi certainty factor. Kiranya dapat dimengerti. Terima kasih. Contoh kasus metode certainty factor. Seorang berkonsultasi pada sistem pakar untuk mengetahui apakah terkena jantung koroner atau tidak. Sistem pakar mempunyai basis pengetahuan sebagai berikut. Rule number 1. If sesak napas, N nyeri dada, N denyut jantung cepat, N keringat berlebihan, N kelelahan, N mual, N pusing, dan jantung koroner. Langkah pertama, pengguna konsultasi diberi pilihan jawaban yang masing-masing bobotnya sebagai berikut. Nomor keterangan nilai user 1. Tidak sama dengan 0. 2. Tidak tahu sama dengan 0,2. 3. Sedikit yakin sama dengan 0,4. 4. Cukup yakin sama dengan 0,6. 5. Yakin sama dengan 0,8. 6. Sangat yakin sama dengan 1. Pakar menentukan nilai certainty factor untuk masing-masing gejala sebagai berikut. CF pakar sesak napas sama dengan 1,0, CF pakar nyeri dada sama dengan 1,0, CF pakar denyut jantung cepat sama dengan 1,0, CF pakar keringat berlebihan sama dengan 0,8, CF pakar kelelahan sama dengan 0,6, CF pakar mual sama dengan 0,4, CF pakar pusing sama dengan minus 0,4. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan nilai bobot user. Setelah dilakukan dialog antara sistem pakar dan user memilih jawabannya. Misalkan,
1. Sistem pakar. Apakah Anda mengalami sesak nafas? User. Cukup yakin. CF user sama dengan 0,6. 2. Sistem pakar. Apakah Anda mengalami nyeri dada? User. Cukup yakin. CF user sama dengan 0,6. 3. Sistem pakar. Apakah Anda mengalami denyut jantung yang cepat? User. Yakin. CF user sama dengan 0,8. 4. Sistem pakar. Apakah Anda mengalami keringat berlebihan? User. Sedikit yakin. CF user sama dengan 0,4. 5. Sistem pakar. Apakah Anda mengalami kelelahan? User. Tidak tahu. CF user sama dengan 0,2. 6. Sistem pakar. Apakah Anda mengalami mual? User. Tidak sama CF user sama dengan 0. 7. Sistem pakar. Apakah Anda mengalami pusing? User. Cukup yakin. CF user sama dengan 6. Langkah kedua. Kaidah atau rule tersebut kemudian dihitung nilai CF-nya dengan mengalihkan CF pakar. Dengan CF user menjadi CF H,E1 sama dengan CF H1 kali CF E1 sama dengan 1,0 kali 0,6 sama dengan 0,6. CF H,E2 sama dengan CF H2 kali CF E2 sama dengan 1,0 kali 0,6 sama dengan 0,6. CF He,E3 sama dengan CF H3 kali CF He3 sama dengan 1,0 kali 0,8 sama dengan 0,8. CF H,E4